Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran tematik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bapak yakin untuk hak dan kewajiban anak-anak sekalian masih ingat dan masih paham tentang materi itu? Namun, tidak ada salahnya kita kembali mengulang pengertian tentang hak agar pemahaman pengertian tentang hak semakin bagus. Di sini ada dua pengertian hak yang Bapak sajikan. Yang pertama berbunyi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan yang kedua adalah pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, ataupun kekuasaan yang benar atas segala sesuatu. Intinya, maksud dari hak di sini adalah apa-apa yang harus kamu terima setelah melakukan kewajiban. Ingat, hak akan diterima setelah kewajiban ditunaikan. Kita masuk ke pengertian kewajiban. Bapak yakin anak-anak sekalian masih paham tentang pengertian kewajiban? Karena pelajaran ini sudah berapa kali kita pelajari, bahkan berulang, bukan hanya sekali atau dua kali. Di sini yang Bapak tampilkan ada dua pengertian kewajiban. Yang pertama, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh hak. Sedangkan yang kedua, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Inti dari kewajiban di sini adalah apa yang harus kamu lakukan atau sesuatu yang harus kamu lakukan untuk memperoleh hak. Tidak akan ada hak tanpa adanya kewajiban. Kewajiban dan hak harus ditunaikan secara seimbang. Baik, kita masuk ke bagian yang C tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita mengetahui hak-hak apa saja yang kita peroleh dari negara ini dan kewajiban kita sebagai warga negara, ada baiknya kita mengetahui maksud dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maksud dari kewajiban sebagai warga negara adalah apa saja yang harus kamu lakukan untuk negara ini. Kamu melakukan sesuatu untuk kebaikan negara atau untuk negara ini. Sedangkan hak sebagai warga negara adalah apa saja yang kamu peroleh dari negara karena telah melaksanakan atau sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kita lanjut ke hak sebagai warga negara. Di sini ada beberapa poin yang Bapak tampilkan sebagai hak warga negara, meskipun masih banyak hak yang lain. Boleh nanti dicari di internet ataupun dibaca di buku-buku yang lain. Hak sebagai warga negara yang pertama adalah hak untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayai. Maksud dari hak untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayai adalah setiap orang bebas untuk menganut agama yang ingin dia anut atau yang dipercayainya tanpa unsur paksaan dari orang lain, baik
orang tuanya, keluarganya, apalagi orang lain. Yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini, pemerintah harus mempersiapkan atau menyediakan tempat ataupun wadah pendidikan dan pengajaran yang dapat ataupun mudah diakses atau dijangkau oleh masyarakat. Mudah diakses atau dijangkau oleh masyarakat maksudnya di sini adalah wadah pendidikan dan pengajaran tersebut dekat dari rumah masyarakat. Yang kedua, tersedianya akses jalan ke tempat pendidikan dan pengajaran tersebut. Yang ketiga, mudah dijangkau oleh masyarakat dalam hal biaya. Untuk sekarang, sebagai warga negara Indonesia, kita patut untuk bersyukur di mana pemerintah sudah menggratiskan pendidikan untuk sekolah dasar, yaitu dari SD sampai SMP. Dan ini wajib untuk ditempuh setiap warga negara yang usianya masih usia sekolah. Hak yang ketiga sebagai warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Maksud dari hak mengeluarkan pendapat di sini adalah setiap orang memiliki kebolehan untuk yang pertama boleh ikut atau setiap orang harus ikut dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota DPR ataupun pemilihan kepala daerah. Dalam hal yang lebih sederhana, di kelas mengeluarkan pendapat maksudnya adalah ketika pemilihan ketua kelas itu pun sudah termasuk kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Ketika memilih ketua kelas, kamu tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk memilih seseorang yang tidak ingin kamu pilih. Atau ketika kamu ingin bertanya kepada guru atau kepada siapapun tentang suatu pelajaran di kelas yang tidak kamu pahami, itu pun sudah termasuk kebebasan atau hak untuk mengeluarkan pendapat. Untuk cakupan yang lebih sederhana, di rumah pun hak untuk mengeluarkan pendapat ini tetap ada. Misalnya, kamu ingin mengatakan sesuatu tentang apapun itu kepada anggota keluarga kamu, kamu boleh saja untuk mengatakannya atau untuk mempertanyakannya. Hak sebagai warga negara yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Maksudnya di sini mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana Pak dengan orang-orang yang sampai sekarang masih menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan? Bagaimana peran pemerintah dalam hal itu? Perlu digarisbawahi bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan itu harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, kamu ingin bekerja sebagai arsitek. Ternyata kemampuan kamu dalam hal tersebut tidak ada, tidak mungkin kamu memperoleh pekerjaan yang sedemikian rupa atau yang seperti itu. Intinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan di sini, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang setiap warga negara berhak untuk mendapatkan atau untuk mencoba mendapatkan pekerjaan tersebut. Hak sebagai warga negara yang kelima adalah
hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk mudah dipahami, maksudnya di sini adalah siapapun orangnya, baik seperti kita warga atau masyarakat biasa, maupun misalnya anak pejabat atau anak presiden sekalipun, kalau misalnya melakukan kesalahan, maka dia harus diberikan ganjaran baik berupa hukuman ataupun berupa bentuk yang lain. Intinya, tidak ada perlakuan khusus untuk siapapun dalam hal hukum. Misalnya, karena anak menteri atau anak presiden ketika melakukan kesalahan, maka kesalahan yang dia lakukan harus dianggap lumrah atau dianggap biasa saja. Tetapi kalau misalnya masyarakat biasa yang melakukan kesalahan, maka kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut harus diproses secara hukum. Hal tersebutlah yang tidak diperbolehkan dalam hal hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Hak sebagai warga negara yang terakhir adalah hak mendapat perlindungan hukum. Maksudnya di sini adalah setiap orang yang melakukan kesalahan tidak boleh dihakimi oleh masyarakat tanpa melalui Maksudnya di sini adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap orang yang melakukan kesalahan berhak mendapat perlindungan dari negara untuk misalnya untuk kasus yang dia lakukan. Contohnya misalnya seperti ini agar mudah dipahami. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum dan dia harus berhadapan dengan pengadilan, maka negara harus mempersiapkan pengacara untuk orang yang terlibat atau orang yang terkena kasus hukum tersebut. Negara tidak boleh membiarkan dia sendiri menghadapi kasus yang dia lakukan. Misalnya dalam contoh sederhana lagi, ketika kamu melakukan suatu kesalahan, maka tidak ada hak siapapun untuk menghakimi kamu atau untuk melakukan kekerasan terhadap kamu. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya dalam masyarakat sehari-hari, kamu misalnya ketahuan mencuri misalnya, atau seseorang ketahuan mencuri di rumah orang lain, maka masyarakat yang menangkap atau menangkap orang tersebut tidak boleh melakukan kekerasan terhadap pencuri tersebut. Itu maksud dari hak mendapat perlindungan hukum. Sederhananya seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang pertama adalah setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia. Maksud dari hak asasi manusia di sini atau yang biasa disebut dengan HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang. Bahkan dia sebelum lahir pun telah memiliki hak dasar. Salah satu contoh hak dasar atau hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Berarti setiap orang harus menghormati hidup orang lain. Tidak boleh melakukan kekerasan, pembulian, ataupun pelecehan terhadap hidup orang lain. Kewajiban yang kedua, yaitu setiap warga negara wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Maksudnya adalah pemerintah membuat peraturan yang tertuang dalam undang-undang, maka setiap warga negara harus taat terhadap undang-undang tersebut. Misalnya ada undang-undang yang mewajibkan setiap warga negara menganut agama yang diakui oleh negara Indonesia.
maka setiap warga negara Indonesia harus memiliki agama yang dianutnya atau agama yang dipercayainya. Tidak boleh satu orang pun warga negara Indonesia yang tidak memiliki agama. Itu untuk contohnya. Kita masuk ke kewajiban yang ketiga, yaitu setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku di masyarakat. Maksudnya di sini adalah ada hukum yang tidak tertulis seperti undang-undang. Misalnya hukum yang berlaku di masyarakat. Contoh dari hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum agama, hukum sosial, ataupun hukum yang lainnya. Setiap masyarakat ataupun setiap warga negara wajib taat terhadap hukum tersebut. Sebagai contoh, di masyarakat Indonesia ada hukum yang tidak tertulis bahwa orang yang lebih muda harus hormat terhadap orang yang lebih tua. Berarti setiap orang harus taat terhadap peraturan ataupun hukum tersebut. Kewajiban yang keempat, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan negara. Maksud dari turut serta dalam pembangunan negara, contoh sederhananya seperti ini. Orang tua kamu memiliki pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikenai pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka pajak yang dipungut dari orang tua kamu tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan negara Indonesia. Berarti dalam hal ini kamu dan orang tua kamu telah turut serta dalam pembangunan negara. Namun ada contoh lain lagi. Misalnya pembangunan di sini bukan hanya saja pembangunan fisik. Pembangunan di sini juga termasuk pembangunan dalam hal kemasyarakatan. Bagaimana masyarakat berkembang dalam hal pengetahuan. Maka setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melakukan atau untuk ikut pendidikan. Baik, kita lanjut ke kewajiban yang kelima, yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Ini jelas. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat untuk membayar pajak, maka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nanti kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Baik, di kewajiban yang terakhir, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara. Contohnya di sini misalnya, setiap warga negara atau setiap masyarakat ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. Contohnya misalnya seperti melakukan siskamling ataupun jaga malam seperti itu. Contoh lain misalnya, ikut serta dalam membantu korban bencana di dalam negeri. Itu pun sudah termasuk kewajiban dalam membela negara. Contoh lain yang sudah kamu lakukan setiap hari Rabu, misalnya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Berarti anak-anak sekalian telah melakukan kewajiban bela negara karena telah ikut kegiatan PMR dan Pramuka. Baik, pembahasan untuk hak dan kewajiban sebagai warga negara Bapak rasa cukup sampai di sini saja. Jika ada yang kurang paham, karena Bapak yakin di sini banyak kekurangannya, maka Bapak minta yang tidak paham tersebut untuk ditanyakan ke Bapak. Bapak rasa cukup sekian, Bapak sudahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.